Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan informasi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Informasi terkini Bapak Ibu, heboh di media sosial dan di media lain terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang mana disampaikan bahwa pada bulan September 2023 akan dilaksanakan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi ini merupakan satu informasi terbaru Bapak Ibu. Nah tentunya mendengarkan informasi ini adalah merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan tersebut. Nah, Bapak Ibu benar atau tidak, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Disampaikan bahwa pada bulan September 2023, di mana pemerintah akan mulai melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Seperti diketahui bahwa solusi yang ditawarkan kepada tenaga honorer alias honorer non-aparatur sipil negara atau pegawai non-ASN yakni diangkat menjadi ASN P3K atau diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah tentunya ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan dimaksud. Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sudah disepakati oleh berbagai unsur. Salah satunya yaitu Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tenaga honorer juga bisa menjadi PNS dan P3K pada seleksi CPNS 2023 September ke depan ini. Tentunya ada alur yang mesti diikuti. Pantau informasinya Bapak Ibu terkait dengan peluang besar bagi Bapak Ibu honorer untuk bisa menjadi PNS dan P3K. Di mana rencananya pemerintah membagi dua jenis jabatan untuk pegawai honorer non-aparatur sipil negara, yaitu berupa P3K per time dan P3K full time. P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Itulah nantinya yang sudah dipikirkan pemerintah bersama dengan DPR RI untuk mengangkat honorer di tahun 2023 tahun ini, yaitu ASN P3K per time dan ASN P3K full time. Kendati pun demikian, hal ini belum bisa terrealisasikan secara pasti, mengingat belum adanya regulasi yang berlaku. Namun demikian Bapak Ibu, sebagaimana kita buktikan bersama juga bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K itu sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah, yaitu sejak tahun 2019, 2021, dan 2022. Bahkan di tahun 2022, banyak juga honorer yang berbahagia karena diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui seleksi tes, tetapi dengan wawancara dan tes observasi saja. Banyak yang sudah terangkat menjadi ASN P3K dengan jalur tersebut. Maka suatu hal yang wajar kalau kita besar harapan bahwa Bapak Ibu honorer juga dapat bagian seperti
honorer yang sudah diangkat menjadi ASN tanpa tes tersebut. Nantinya regulasi untuk menentukan status pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yakni diatur dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tentunya doa kita bersama kiranya RUU ASN segera disahkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Meskipun belum ada regulasi, pemerintah akan mengangkat sebagian pegawai honorer menjadi P3K. Nah, Bapak Ibu, informasi lain yang ada hubungannya dengan ini, Bapak Ibu silakan ikuti pendaftaran CPNS 2023. Ini juga dihimbau supaya para non-ASN wajib memperhatikan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan persyaratan pendaftaran CPNS 2023. Nah, tentunya untuk CPNS 2023 ini itu bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat, terutama dari sisi usia dan hal lain yang merupakan syarat untuk bisa mendaftar calon pegawai negeri sipil 2023. Pengangkatan tersebut dilakukan melalui jalur tes dengan pembukaan seleksi P3K tahun 2023. Tentunya walaupun nanti melalui tes, tetapi karena prioritas honorer, maka jelas tesnya bukan seperti tes pada umumnya. Selain seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K bulan depan atau pada bulan September, pemerintah juga akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau rekrutmen CPNS. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang berpeluang dan memenuhi syarat, silahkan Bapak Ibu, karena memang ini juga adalah salah satu cara untuk meraih impian Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN. Dengan begitu, bagi para pegawai yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi yang dilaksanakan mulai bulan September mendatang, sebagaimana jadwal yang telah diusulkan oleh Kepala BKN kepada Menpan RB bahwa terhitung 16 September ke depan ini, yaitu pengumuman rekrutmen CPNS dan P3K 2023 dan mulai 17 adalah awal pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Pantau terus informasi tersebut Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jangan ketinggalan. Adapun beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi dapat dilihat dalam ulasan berikut ini. Pertama, yaitu ijazah. Tentunya ijazahnya adalah ijazah yang linear dengan formasi yang dilamar, disertai dengan transkrip nilai sebagai lampiran dari ijazah. Kemudian, kartu tanda penduduk atau KTP, berikut adalah akta kelahiran, seterusnya adalah daftar riwayat hidup, dan terakhir adalah dokumen lain yang nantinya akan diumumkan dalam pengumuman. Satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, yaitu mulai dari dokumen ini, ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, dan dokumen lain, semua data Bapak Ibu wajib sinkron, artinya sama semua tanpa ada perbedaan sedikit pun. Karena apabila terdapat perbedaan, maka sebaiknya dari sekarang Bapak Ibu segera menghubungi Dinas Dukcapil untuk segera memperbaiki kesalahan atau kelemahan data Bapak Ibu dari berbagai jenis dokumen yang dipersyaratkan ini. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan dokumen dalam rekrutmen CASN tahun 2023. Bagi Bapak Ibu tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi ASN P3K dan CPNS pada bulan September mendatang, supaya memantau terus informasi serta syarat-syarat yang ada hubungannya dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.